Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di channel YouTube aku, Dia Sapitri. Nah, kali ini aku akan membahas tentang teknik pengumpulan data dalam pendekatan subjektif. Nah, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Jadi pertama aku akan membahas tentang pengertian teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian yang disebabkan karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data guna memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan masalah yang diungkapkan oleh penelitian. Di dalam teknik pengumpulan data terdapat pertama observasi atau pengamatan. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. Observasi terbagi menjadi tiga, yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak berstruktur. Yang kedua, kuesioner atau angkat. Kuesioner atau angkat adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Pertanyaan yang diberikan kepada responden merupakan pertanyaan yang diperlukan untuk penelitian, penting untuk diketahui sebelum kuesioner diberikan kepada responden. Kuesioner harus diuji terlebih dahulu sebelum untuk mengetahui jika butir-butir. Yang ketiga, interview atau wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Nah, setelah kita membahas tentang teknik pengumpulan data, di sini aku akan membahas tentang pendekatan subjektif. Jadi, subjektif adalah serangkaian bentuk ide dari pernyataan yang didominasi oleh perasaan, pendapat, preferensi pribadi pembicara, di mana khususnya dalam pernyataan tersebut merupakan hasil interpretasi terhadap kebenaran atau realitas sosial dari sudut pandang pembicara yang biasanya berusaha menginformasikan dan mempengaruhi penilaian orang dan selalu bias. Oleh karena itulah, ide atau pernyataan yang subjektif bisa berupa keyakinan, opini, rumor, asumsi, kecurigaan yang dipengaruhi oleh sudut pandang pembicara. Adapun ciri subjektif, sedangkan untuk karakteristik khas dari pernyataan bersifat subjektif yaitu 1. Mengandungi opini, asumsi, dan kepercayaan pribadi. Kedua, ketika biasanya akan menemukan informasi subjektif dalam editorial, surat kabar, blog, dan komentar di internet. Ketiga, jika ada sesuatu yang subjektif itu tidak cocok untuk dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan atau pelaporan di berita. Di dalam penelitian sastra, teknik pengumpulan data dengan pendekatan subjektif bisa digunakan pada teori sastra struktural, genetik, teori mimetik, teori sosiologi, dan teori resepsi. Teori struktural, genetik, mimetik, sosiologi, dan resepsi cocok digunakan dalam teknik pengumpulan data pada pendekatan subjektif karena pada teori tersebut di saat akan diteliti atau ditelaah. Lalu kita akan mencari tahu dampak atau kaitannya sebuah karya sastra tersebut dari luar, baik dari segi pandangan sastrawan maupun respon dari masyarakat, yang semua pernyataan ini merupakan rujukan dari pengertian pendekatan subjektif. Di dalam membedah karya sastra dengan menggunakan teknik pengumpulan data pendekatan subjektif, kita dapat menggunakan teknik studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Ini adalah video contoh dari teknik wawancara dalam pendekatan subjektif pada teori resepsi. Pada video sebelumnya, saya menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan media sosial yaitu WhatsApp. Di situ saya memberikan pertanyaan kepada beberapa narasumber dan narasumber menjawab pertanyaan dengan men-tag video. Nah, itulah pembahasan tentang teknik pengumpulan data dalam pendekatan subjektif. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat ilmunya. Dan seperti biasa, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.